Astagfirullahaladzim, ayah nggak mungkin melakukan hal itu, Rehan. Ya, tapi itulah kenyataan yang harus kamu terima. Kalau Dion bisa membuatmu jatuh cinta, dia boleh menikahimu. Jadi karena itulah aku putuskan untuk pergi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Kenapa ayah tega berpikir untuk mendekatkan aku dengan Dion? Padahal ayah tahu aku sangat mencintai Rehan. Rehan, tolong sebaiknya kita bicarain dulu masalah ini, jangan berkesimpulan. Aku tidak mau, Najwa. Tidak ada lagi yang harus kita bicarakan. Ayahmu sudah mengambil keputusan, dan aku pun sudah mengambil keputusanku. Masya Allah, Rehan. Aku yakin ayahku nggak bermaksud seperti itu. Tolong jangan pergi dari rumah ini, Rehan. Tidak, Najwa. Kita tidak bisa di sini. Dia sudah mengakui bahwa dia meminta Dion untuk menikahimu. Ya kan? Jadi jelas itu tidak bisa kita bicarakan lagi. Aku yakin kamu sama ayah cuma salah paham. Aku yakin ayah nggak bermaksud seperti itu. Tapi kamu... Coba kamu tanya ayah. Coba tanyakan. Memang itu niatnya. Memang itu keinginannya. Dia sangat ingin bahwa Dion bisa menikahimu. Tapi aku mohon sama kamu, Rehan, jangan ambil keputusan di saat kamu sedang emosi kayak gini. Tidak, Najwa. Tolong. Tolong jangan tekan aku sekarang. Karena aku sudah ambil keputusan. Kalau kamu ikut aku itu bagus. Tapi kalau kamu tidak mau ikut, aku tidak memaksa. Tentu aja aku akan ikut sama kamu, Rehan, kemanapun kamu pergi. Tapi Rehan, coba pikirin dulu. Apalagi yang harus aku pikirkan menurutmu? Aku tidak bisa terus berada di rumah ini. Tapi gimana dengan ibu? Saat ini ibu sedang sakit, Rehan. Najwa, kamu istriku kan? Kamu harus dengar aku kalau aku masih dianggap sebagai suami. Katakan, kamu mau ikut denganku atau tetap di sini? Rehan, sekarang kamu meminta aku untuk memilih. Ini situasi yang sangat sulit. Kamu adalah suami aku dan Abdul Razak adalah ayah aku, Rehan. Tapi dia pikir kebahagiaanmu adalah bersama orang lain dan bukan denganku masalahnya. Jadi terserah kamu mau tetap di rumah ini bersama ayahmu atau ikut aku sekarang. Rehan, kenapa kamu jadi mojokin aku kayak gini, Rehan? Terus bagaimana? Apa yang kamu harapkan dariku? Aku sudah memberikan pilihan, Najwa. Kamu ikut aku pergi atau di rumah ini bersama ayah kamu? Aku akan minta pertolongan ibu untuk menghentikan Rehan. Kenapa kamu menangis? Kamu bertengkar lagi dengan Rehan? Enggak, Bunda. Aku nggak bertengkar sama Rehan. Tapi ayah yang bertengkar sama Rehan. Rehan bertengkar dengan ayah kamu? Ibu yakin ini semua pasti gara-gara kamu. Selama kamu ada di sampingnya Rehan, Rehan tidak akan pernah terlepas dari masalah. Bunda, setiap rumah tangga pasti memiliki masalah. Tapi kali ini masalahnya bukan dengan aku, Bunda. Kamu itu ya, Najwa, tidak usah membela diri kamu sendiri. Ayah kamu itu bertengkar dengan Rehan. Pasti gara-gara kamu. Kalau tidak, untuk apa? Ayah kamu si Razak Abdurrahman itu bertengkar dengan Rehan. Maaf, Bu, aku nggak bisa kasih tahu sama ibu apa masalahnya. Sebaiknya ibu tanya langsung aja sama Rehan. Tapi sepertinya Rehan akan pergi dari rumah ini malam ini juga. Oh, kabar yang sangat bagus. Jadi sekarang Rehan sudah menunjukkan bahwa diri dia adalah laki-laki sejati. Laki-laki yang tangguh. Aku mohon tolong bujuk Rehan. Semua ini cuma salah paham. Tolong bantu bicara sama Rehan agar Rehan nggak pergi dari rumah ini. Najwa, kamu jangan berharap ibu mau membujuk Rehan. Kalau memang Rehan ingin pergi meninggalkan rumah ini, ibu pasti akan ikut Rehan. Aku mohon, Bunda, tolong jangan lakukan itu, Bunda. Ibu sama sekali tidak sudi tinggal di rumah ini. Yang penghuninya adalah telah membuat ibu menderita seumur hidup ibu. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan ibu, aku juga nggak bisa memaksa ibu. Kalau aku mengadukan masalah ini sama ibu, bisa-bisa ibu sedih mendengarnya. Lebih baik jangan. Aku nggak mau ibu terganggu oleh masalahku dengan Rehan.
Kenapa kamu diam aja? Ibu tahu, kamu pasti ingin mengadu kepada ibu kamu yang sakit-sakitan itu kan? Dan ibu sangat yakin kalau kamu mengadu kepada ibu kamu itu pasti akan cepat karena memikirkan kamu. Bunda, aku bukan tipe anak yang suka membebani orang tua dengan masalah rumah tangga aku, Bunda. Dan insya Allah aku dan Rehan bisa melewati masalah ini dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Najwa, selamat menikmati masa merana kamu setelah ini. Rehan, kamu serius mau pergi? Apa kamu tidak lihat aku sedang berkemas? Tentu aku pergi. Tapi aku nggak mungkin ninggalin ibu sekarang dalam keadaan sakit. Ya, aku mengerti. Kamu tidak mau ikut bersamaku. Kamu ingin tetap di sini. Tidak apa-apa, aku pergi sendiri. Tidak apa-apa. Rehan, aku nggak mungkin ngebiarin kamu pergi sendiri. Tapi ini udah malam, Rehan. Aku kan nggak mungkin bawa ibu dalam keadaan sakit malam-malam kayak gini. Lalu aku harus bagaimana? Gimana kalau kita tunggu sampai besok? Besok pagi-pagi kita sama-sama pergi dari sini. Jadi menurutmu itu keputusan yang terbaik? Iya, Rehan. Baik, itu aku terima. Aku pikir memang kita pergi lebih baik pagi-pagi sekarang. Aku juga tidak ingin kepergianku malam ini karena emosi. Mumtaz. Maafkan Papa ya. Papa udah gak bisa jagain kamu lagi. Papa juga gak tahu apa umur Papa masih panjang. Mulai sekarang kamu akan dijaga ibu susu kamu ya. Kamu harus janji kamu akan menjadi anak yang solehah. Kamu harus bisa membanggakan semua orang. Papa akan berdoa untuk kamu. Semoga Allah akan selalu melindungi kamu dimanapun dan kemanapun. Amin ya Rabbal Alamin. Bayang, aku titipin Mumtaz. Aku minta maaf, aku harus pergi. Aku tidak mau membebani kalian dengan penyakitku. Tapi aku yakin kamu bisa menjadi ibu yang baik buat Mumtaz. Karena aku melihat sosok Najwa di diri kamu, Mayang. Papa pergi ya. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keselamatan kepadamu ya Allah, untuk agamaku dan urusan duniaku, keluargaku,
dan juga harta bendaku. Ya Allah, semoga kiranya Engkau menutupi cacatku dan mengamankan rasa ketakutanku. Dan semoga Engkau mau menjagaku dari berbagai arah dengan segenap kasih sayang. Dan aku berlindung dengan keagungan dari godaan syaitan yang menghancurkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Najwa, kamu ke tempat ibu sekarang. Bilang kita akan pergi sekarang. Iya, tapi aku mau kasih ibu sarapan dulu dan memastikan ibu minum obat. Iya, memang itu yang harus kamu lakukan. Ya, terserah kamu. Kamu tahu yang terbaik, sayang. Dan terima kasih sudah ikut denganku. Sebaik-baiknya tempat seorang istri itu adalah berada di samping suaminya. Aku bahagia punya istri yang soleha seperti kamu. Najwa, Ya Bunda. ibu minta sama kamu, jangan menghalangi niat Rehan untuk meninggalkan rumah ini. Bunda, aku dan juga ibu sama sekali tidak punya niat untuk menghalang-halangi keputusan Rehan. Tapi kalau menurut aku, sebaiknya semua ini diselesaikan secara baik-baik. Karena walau bagaimanapun juga, ayah aku adalah mertuanya Rehan. Ayah berhak untuk dihargai oleh Rehan. Terserah. Yang penting Rehan harus segera keluar dari rumah ini. Sudah cukup bagi Rehan untuk mengabdi kepada ayah kamu yang sombong dan arogan itu. Bunda, untuk berbakti kepada orang tua dan juga mertua, itu sama sekali nggak ada batasannya, Bunda. Dan itu tidak akan membuat kita terlihat menjadi rendah. Karena itu yang sudah diajarkan oleh agama kita. Kamu itu nggak usah ceramah pagi-pagi. Ibu tidak mau mendengar apa-apa lagi yang keluar dari mulut kamu. Sebaiknya kamu itu urus baik-baik ibu kamu yang penyakitan itu. Ngerti kamu? Iya Bunda, insya Allah aku pasti akan selalu mengurus ibu. Dan mudah-mudahan pagi ini ibu sudah lebih sehat dan kita bisa keluar sama-sama. Dan Rehan juga sudah mengizinkan aku akan membawa ibu untuk kembali tinggal di rumah kontrakan kita yang dulu. Permisi ya Bunda, aku mau ke kamar ibu dulu. Bisa gagal rencana saya menjodohkan Bella dengan Rehan. Ibu pasti tidurnya begitu nyenyak. Bu, Ibu, bangun Bu, udah pagi. Bu, Ibu, Ibu, Ibu bangun Bu. Ibu, Ibu, Ibu bang, Rehan, 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 Rehan kamu tolong Ibu Rehan. Ada apa? Ibu, Ibu bangun Bu, Bu, Rehan Ibu kenapa Rehan, Ibu. Najwa, kamu tenang. Kamu jangan panik begini, Najwa. Ibu bangun Bu. Rehan, Ibu kenapa? Rehan, Najwa. Ayah tolong cepat panggil ambulans saya, Ayah. Ibu nggak bangun. Ibu sepertinya tidak sadar, Ayah. Dibangunkan tidak bisa. Ibu. Coba saya periksa dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak. Ibu sudah nggak ada. Nggak mungkin, Ayah nggak mungkin. Najwa.
Ya Allah, ternyata itu cuma mimpi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Semoga mimpi tadi cuma bunga tidur. Aku merasakan kesedihan yang sangat mendalam ketika Mas Aldi berpamitan tadi. Tapi ingat, itu mustahil. Papa kamu gak akan mungkin ninggalin kamu ya sayang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mayang. Mayangku yang cantik. Sebelumnya aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku terpaksa pergi karena penyakit yang aku derita. Dokter bilang hasil CT scan dan laboratoriumku positif terkena kanker otak stadium 4. Astagfirullahaladzim, Mas Aldi. Ya Allah. Aku gak ingin menjadi beban bagi kamu dan keluarga kamu yang udah begitu baik. Mungkin usiaku tidak akan lama lagi. Untuk itu, aku titipkan Mumtaz kepada kamu, Mayang. Aku tahu kamu sangat menyayangi Mumtaz seperti anak kandungmu sendiri. Dan aku berharap sampai kapanpun Mumtaz akan menjadi putri kecilmu yang cantik. Semoga Allah senantiasa mengganjarmu dengan limpahan rizki dan juga berkah yang tiada terhingga. Maafkanlah aku. Selamat tinggal, Mayang. Aku pergi dengan membawa rasa cinta ini Dari orang yang mencintaimu, Aldi. Ya Allah. Mayang? 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 Mayang, buka pintunya, Nak. Astagfirullahaladzim, Mama. Mayang? Mayang, bangun, Nak. Iya, Ma. Iya, Ma, ada apa, Ma? Mayang, kakak kamu, Rehan. Dia bilang kalau mertuanya meninggal dunia. Kita harus cepat-cepat ke rumah duka ya. Kamu siap-siap. Jangan sampai kita datang terlambat. Iya, Ma. Ma yang siap-siap dulu ya, Ma ya. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Najwa, kamu harus ikhlas menerimanya. Ibu sudah tenang di alam sana. Iya, Mbak Najwa. Mbak yang sabar ya. Insya Allah kami semua akan selalu ada di sini untuk mendukung Mbak. Makasih ya, Ma ya. Ibu. Semoga saja semua amal ibadahnya Ibu diterima oleh Allah. Amin. Ya Allah. Tolong dimaafin kalau Ibu ada salah. Papi, aku gak tahu penyakit yang aku derita ini bisa meledak kapan aja. Dan apabila waktu itu datang, Pi, dan mengakhiri semuanya, Pi, aku yakin Rehan dan juga Najwa akan menguburkan aku di pemakaman ini.
Aku janji, aku akan menjalankan roda bisnis perusahaan papi dan membuat papi bangga. Tentunya dengan kalian. Makasih ya. Aku masih punya banyak mimpi yang ingin aku raih. Tapi kalau aku membayangkan betapa sakitnya harus menahan semua penderitaan ini, ingin rasanya aku tidur di sampingnya papi dan melupakan semua ini, Pip. Innalillahi wa rajiun. Siapa yang meninggal? Begitu banyak rombongan yang mengantar ke pemakaman. Pasti orangnya sangat baik hati. Mbak Najwa, maaf ya, saya melanggar perintah Pak Razak untuk tidak datang ke pemakaman. Tapi hati saya tuh nggak enak. Saya mengatakan kalau saya tuh harus datang ke sini. Nonsens. Bella, kamu itu tidak perlu mendengarkan omongan Razak Abdurrahman. Dia itu memang orang yang sok arogan dan sok kuasa. Ibu Priyanka, maaf ya. Saya lagi nggak mood buat ngomong sama ibu. Saya lagi mau ngomong sama Mbak Najwa. Jadi begitulah Mbak. Saya sebagai keluarga besar Haryo Holding Company, saya ingin ikut mendoakan ibu Mbak. Gak apa-apa kan Mbak? Bagus Bella. Sandiwara kamu semakin hebat. Kamu telah berhasil membuat Najwa tidak berkutik dengan semua kepura-puraan yang telah kamu perlihatkan. Bella, saya mau bicara empat mata sama kamu. Ih, apa-apaan sih Bu Hilda ini ya? Dengar Bella, kamu bisa saja menipu Najwa dengan gaya kamu yang sok jaim dan polos itu. Tapi kamu tidak akan pernah bisa menipu seorang Hilda. Saya tahu pasti kamu sengaja kan bersandiwara pura-pura bersahabat dengan Najwa untuk menarik simpati Rehan. Tapi saya kasih tahu sama kamu Bella, gaya kamu itu udah kuno dan kampungan. Dasar lampir. Awas kamu ya Hilda. Aku akan balas ketidaksopanan kamu. Sekarang musuhku bertambah lagi satu. La ilaha illallah. 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 Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah. La ilaha illallah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Hasnah, akhirnya kamu mati juga. Sekarang berkurang lagi satu orang musuh saya. Maafkan aku Najwa. Rehan, aku hanya bisa melihat dan mendoakan dari jauh. Kalau kalian sampai tahu soal penyakitku, itu hanya akan menambah kesedihan kalian. Ya Allah, kepalaku sakit lagi. Ya Allah, tolong Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa Amin. qina adzabannar. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Amin. wa tub alaina innaka antat Amin. tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika Amin. rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Amin. walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Ini saatnya membuat Rehan sadar betapa aku orang yang sangat penuh perhatian. Hari ini aku harus berhasil mendapatkan simpati Rehan. Baru tadi malam aku menemani ibu. Masih melihat wajah ibu. Tapi hari ini aku gak bisa lagi merasakan belayan kasih sayang ibu. Padahal masih banyak yang ingin aku lakukan untuk membalas budi pada ibu. Najwa, kamu harus ikhlas menghadapi ini, Najwa. Bersabarlah menghadapi cobaan ini. Lagi pula, aku yakin ini yang terbaik untuk ibu. Sebaiknya kamu ini berdoa. Semoga jalan ibu dilapangkan, dimudahkan oleh Allah. Iya kan? Iya, Rehan. Aku tahu. Aku akan berdoa untuk ibu. Karena aku tahu. Hanya doa dari anak yang soleh dan soleha yang sampai. Nah, kamu sudah tahu yang terbaik kan? Jadi lakukan yang terbaik, Najwa. Berdoalah untuk ibu. Dan ikhlaslah. Aku ikhlas, Insya Allah aku akan ikhlas untuk melepaskan ibu. Tapi saat ini aku benar-benar masih belum bisa melupakan karena ibu pergi begitu cepat. Ya, aku mengerti yang kamu rasakan, Najwa. Selama ini aku cuma hidup berdua sama ibu. Ibu satu-satunya orang yang selalu ada di dekat aku dan membesarkan aku dengan semua kerja kerasnya. Ya, aku mengerti itu. Aku mengerti sekali, Najwa. Aku pun demikian. Aku sudah berjanji pada ibu agar menjaga kamu supaya kamu bahagia. Menunjukkan bahwa aku bisa menjaga kamu. Aku akan melakukannya. Janji itu tidak akan kulanggar. Walaupun ibu sekarang sudah tidak ada. Tapi yang membuat aku menyesal sekarang, bahwa aku tidak akan bisa menunjukkan apa yang kujanjikan. Bahwa apa yang sudah menjadi amanahnya selama ini tidak akan bisa kutunjukkan lagi. Aku menyesal sekali, Najwa. Sungguh menyesal. Yang sepatutnya disalahkan adalah ayah. Karena ayah berusaha menjodohkan Dion dengan Najwa. Ayah terlalu emosi. Karena itu manuver dari Bella. Ditambah lagi dengan perlakuan ibu kamu yang selalu menghina Najwa. Aku juga merasa bersalah karena tidak seharusnya aku bicara keras dan kasar pada ayah. Kalau pertengkaran itu tidak terjadi, aku pasti yakin bahwa sekarang ibu masih bersama kita. Dan semua baik-baik saja. Ayah, Rehan. Kita gak akan ada yang tahu kapan ajal itu akan menjemput. Karena semua itu adalah takdir ayah. Ini bukan salah siapa-siapa. Iya, Najwa. Kematian ibu kamu seharusnya menjadi pelajaran buat kita. Bahwa keluarga itu adalah nomor satu. Ayah janji. Ayah tidak akan bertindak keras lagi terhadap Rehan. Rehan, maafkan ayah ya. Tidak, ayah. Sebagai anak dan menantu, aku juga minta maaf pada ayah karena sudah kasar dan emosi. Sungguh aku menyesal. Kita membuka lembaran baru. Kita lupakan seluruh kejadian yang sudah lewat. Yang seharusnya kita lakukan adalah banyak beribadah. Dan kita selalu mengirimkan doa untuk almarhumah. Insya Allah aku dan Rehan akan selalu berdoa. Dia lagi. Ini orang benar-benar kelewatan. Aku harus kasih dia pelajaran. Aku nggak bisa terus-terusan berdiam diri kayak gini. Ini orang benar-benar kurang ajar. Aku harus segera bertindakan. Dion, kamu kenapa sih? Udah deh, Mi. Aku nggak mau berdebat sama Mami. Semuanya ini gara-gara Mami. Mami udah mendidik aku menjadi orang jahat, Mi. Maksud kamu gara-gara Mami apa? Ini semua gara-gara ulah kamu, Dion. Kamu jadi hidup susah, kan? Coba kalau kamu mau dengar omongan Mami, pasti kamu gak akan susah.
Semenjak kamu bertobat juga hidup kamu makin susah. Udah, Mi. Capek aku berantem terus sama Mami. Kamu kemana? Oh ya Mayang, Mama dari semalam kok nggak melihat Farhan? Suami kamu kemana? Apa dia kerja pergi nyupir lagi? Bukannya dia itu lagi keadaannya sakit? Mas Farhan pergi, mah. Pergi? Jangan bilang kalau Farhan pergi dari rumah ini. Kalau itu benar Mayang, Mama akan sangat kecewa dan akan menganggap dia itu laki-laki yang tidak tanggung jawab dan tidak bisa menerima kenyataan. Enggak, Mama nggak boleh menganggap Mas Aldi itu pengecut. Mama nggak tahu alasannya kenapa Mas Aldi pergi. Aku harus bisa melindungi nama baik Mas Aldi. Ya Allah, mana kamu sebenarnya Mas Aldi? Perasaanku nggak enak mikirin Mas kesakitan di jalan seorang diri. Pak, Bapak ini kenapa? Bangun, Pak, bangun, Pak. Pak, Masya Allah. Ya Allah, kenapa aku masih di sini? Ya Allah. Alhamdulillah, Bapak udah siuman. Wajah Bapak pucat sekali, Pak. Bapak sakit? Saya nggak apa-apa, Pak. Saya tadi habis bersama rombongan pengantar yang ngelayat tadi. Cuman karena saya kelelahan jadi mungkin saya pingsan. Oh, Bapak salah satu pelayat yang ngantar jenazah tadi, Pak. Tapi pemakamannya udah selesai, Pak. Nggak apa-apa, biar saya mendoakannya sendiri aja. Saya bantu, Pak. Nggak usah, Pak. Terima kasih. Saya sendirian aja. Permisi. Ya. Dion? Untuk apa kamu datang ke sini? Ibu tahu, kamu pasti datang ke sini ingin melamar Najwa. Iya kan? Sudahlah Dion, ngaku aja. Lebih baik kau mengatakan kepada ibu supaya ibu bisa memberitahu Rehan agar Rehan segera menceraikan Najwa. Bu Priyanka ngomong apa sih? Udah deh, aku malas ladenin ibu. Aku kesini mau cari Rehan. Sudahlah Dion, kamu sengaja menggunakan kesedihan Najwa untuk mendekati Najwa. Lebih baik kamu bilang terus terang supaya Rehan itu mempunyai dasar untuk menceraikan Najwa. Udah cukup ya, Ibu ya. Tolong jangan pancing kemarahan aku. Dion, apa kamu ada masalah dengan ibuku? Nggak ada apa-apa kok. Aku kesini cuma mau cari kamu. Bu, Dion bilang dia kesini mencari aku. Ibu lebih baik istirahat, oke? Ayo Dion, silakan. Silakan. Oke Dion, ada apa? Aku kesini atas permintaan si peneror itu. Kamu tahu kan kalau aku nggak turutin dia mau memenjarakan aku dan juga Mami. Iya, aku mengerti. Aku tidak apa-apa. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Aku mau minta izin sama kamu, Rehan. Aku harus ada di rumah ini untuk beberapa jam ke depan. Tentu saja, Dion. Kalau memang itu bisa menyelamatkanmu dan Tante Hilda dari penjara, kamu aku terima di sini. Itu bukan masalah, Dion. Makasih banyak, Rehan. Makasih atas pengertian kamu. Tapi siapa orang itu, Dion, yang memberikan ancaman? Aku udah coba cari tahu, tapi aku nggak pernah berhasil. Dia laki-laki atau perempuan aja aku nggak tahu, karena dia nggak pernah mau jawab telepon aku. Selama ini kita cuma komunikasi lewat SMS. Aku yakin orang ini, dia mengenalmu dengan baik. Dia juga mengenal Najwa dan keluarganya. Oh iya Dion, maaf, aku tinggal sebentar ya.
Ya Allah, seandainya Rehan tahu betapa aku sangat mencintai Najwa. Tapi, ya sudahlah. Aku sudah tenang karena Najwa sudah punya Rehan yang akan selalu berada untuk dia. Kebetulan Pak Razak ada di sini. Aku harus membuktikan bahwa Pak Razak bukanlah pengirim SMS gelap itu. Aku sudah bersama Najwa. Ya Allah, Ibu Hasna, maafkan saya, Bu Hasna. Ibu pergi begitu cepat. Padahal saya belum sempat minta maaf pada Ibu Hasna atas semua dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat selama menjadi menantu dari Ibu. Kamu memang kejam, Adi. Ibu, kamu biadab. Biadab. Ingat ya, Adi. Ingat, aku bersumpah. Suatu saat nanti kamu pasti akan menyesal menceraikan Najwa. Dan kamu akan merangkak di kakinya. Ingat itu. Catat. Catat. Maafkan saya, Bu. Selama saya jadi menantu Ibu, saya sama sekali tidak pernah memperlakukan Najwa dengan baik. Saya tahu saya salah. Bahkan saya melepaskan Najwa hanya karena ego saya, Bu. Ya Allah, Bu Hasna. Maafkan saya. Apa yang paling saya sesali? Karena waktu sudah memisahkan kita, Bu. Dan saya sama sekali belum sempat minta maaf sama Ibu. Yang membuat saya merasa sangat bersalah. Saya juga gak sempat untuk mengantarkan Ibu pada peristirahatan terakhir. Bu Hasna, insya Allah, saya akan selalu mendoakan Ibu. Sebagai janji saya akan berusaha untuk menjaga Najwa dengan baik. Tanpa berbuat dosa lagi seperti dulu. Ibu tenang di sana ya, Bu. Bu Hasna. Ibu tenang di sana ya. Saya janji akan menjaga Najwa. Dari tadi aku perhatikan, Pak Razak sama sekali tidak bicara dengan siapapun di handphonenya. Sekarang aku yakin kalau peneror itu bukan Razak. Dion. Maaf ya, aku harus pergi tanpa pamit sama kalian. Tapi kenapa kamu bersikap begini? Aku dan mertuaku sudah baik-baik saja. Lagi pula, harusnya kamu tetap di sini karena peneror itu kan? Makasih atas pengertian kalian. Tapi sekarang juga aku harus ketemu dengan orang yang meneror aku. Apa nggak sebaiknya kamu nunggu di sini aja dulu, Dion? Supaya orang yang memberikan kamu SMS gelap itu benar-benar yakin kalau kamu memang menemui aku. Nggak bisa, Najwa. Makin lama aku di sini, orang itu pasti sedang merencanakan rencananya baru buat ngerjain aku lagi. Aku udah capek ngikuti perintah dia. Aku mau ketemu sama dia sekarang dan mengakhiri semuanya. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Oke. Aku akan melakukannya. Tapi tolong jangan masukin mami aku ke penjara. Suara SMS itu. Dion, Kenapa?
Kaget lihat aku? Enggak, Mami nggak kaget. Kenapa, sayang? Kamu ada apa? Mami udah manfaatin perasaan aku ke Najwa. Mami tahu kan, kalau aku nggak mungkin merebut Najwa dari tangan Rehan. Dion, kamu ini kenapa sih? Kamu jangan ngelantur kalau... Udah cukup, Mi, cukup! Aku benar-benar gak nyangka. Mami kan, orang yang udah meneror aku selama ini. Iya kan, Mi? Kamu jangan ngomong sembarangan, Dion. Mana mungkin Mami lakuin itu? Mami nggak mungkin segila itu sampai Mami menteror anak Mami sendiri. Nggak mungkin, Dion. Mami sedih. Kenapa kamu bisa menuduh Mami seperti itu? Mami juga jadi korban peneror itu, Dion. Harusnya kamu menuduh Razak atau Anita. Udah cukup ya? Mami jangan bersandiwara lagi di depan aku. Aku akan buktikan sekarang juga ke Mami. Apa ini? Apa ini? Astagfirullahaladzim, Mami. Mami kenapa tega melakukan ini sama aku? Kenapa? Mami sama sekali nggak pernah berubah. Udahlah. Mami udah nggak bisa mengancam aku lagi. Aku tahu kalau Mami udah Mami. Dion, kamu jangan memojokkan Mami. Mami melakukan upaya terhadap Papi juga itu karena sebuah kepentingan, Dion. Dan Mami juga nggak ngelakuinnya sendiri. Kan kamu yang membantu Mami. Aku kan cuma kaki tangan Mami. Mami yang menyuruh aku melakukan semuanya. Semuanya nggak terjadi atas kehendak aku, nih. Udah. Sekarang, aku mau mengakui semuanya ke polisi. Supaya kita berdua masuk penjara. Dan Mami nggak bisa berbuat jahat lagi. Kamu nggak boleh ngelaporin ke polisi. Kalau Mami masuk penjara, kamu juga akan masuk penjara, Dion. Kamu udah. Lebih baik kita dihukum di dunia daripada di akhirat. Najwa pernah bilang sama aku, 1 hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Mami mau masuk neraka. Dion, tolong jangan telepon polisi, Dion. Mami nggak mau masuk penjara. Tolong, Dion. Sekarang aku mau telepon polisi, Mi. Dion, jangan, Dion. Lepas. Jangan, Dion. Tolong, Dion. Jangan telepon polisi, Dion. Mami, lepas, Mi. Sekarang sebaiknya Mami pergi dari rumah aku, Mi. Pergi dari rumah aku! Kamu usul Mami. Aku usul Mami. Dan aku nggak mau lihat muka Mami lagi. Sekarang Mami keluar dari rumah aku, Mi. Keluar dari rumah aku! Dion, jangan pegang aku! Keluar! Hasna, maafkan saya. Selama sekian tahun, saya telah menyia-nyiakan kamu dan anak kita. Dan kini, baru saja kita berkumpul kembali sebagai keluarga yang utuh. Tapi kamu malah pergi meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Sekarang, saya harus menghabiskan masa tua saya sendirian. Ada apa itu, Najwa? Seperti ada yang jatuh. Jangan-jangan, Ayah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ayah. Rehan. Kenapa, Ayah? Rehan, kenapa Ayah bisa seperti ini, Rehan? Aku pikir Ayah membutuhkan dokter. Atau kalau tidak, kita bawa ke rumah sakit saja. Pak, tolong, Pak. Pak, tolong, Pak. Kamu harus sabar, Najwa. Berdoalah untuk Ayah. Semoga Ayah tidak apa-apa. Sabar ya. Aku rasanya udah hampir nggak bisa menangis lagi. Ibu baru aja pergi ninggalin aku. Dan sekarang Ayah tiba-tiba pingsan kayak gini. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Aku nggak mau kehilangan Ayah. Kamu jangan bicara begini. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Aku yakin dokter akan berbuat yang terbaik untuk Ayah. Yang penting, sekarang kamu banyak berdoa. Ya kan?
Apa yang sebenarnya terjadi sama ayah saya? Beliau mengalami serangan jantung secara mendadak dan ada indikasi ada penyumbatan di jaringan sel otak. Astagfirullahaladzim. Apa itu parah, dokter? Tenang saja Pak Rehan. Hal itu masih membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Tapi yang jelas, ayah Anda mengalami stroke karena ada beberapa bagian yang tidak bisa digerakkan. Saya mohon maaf. Karena pihak pasien harus segera diantisipasi agar pihak keluarga bisa bekerja sama dengan kami supaya bisa menangani proses penyembuhan Pak Razak. Tenang saja, dokter. Pesan dokter akan kami ingat. Kami akan berbuat yang terbaik untuk pemulihan ayah kami. Apapun kami lakukan. Sekarang boleh kami melihatnya, dokter? Silakan. Ayah harus sembuh. Kalau perlu aku dan Rehan akan membawa ayah berobat ke luar negeri. Aku gak mau kehilangan ayah. Ayah satu-satunya orang tua yang aku miliki. Dokter, tolong lakukan apa yang terbaik untuk ayah mertua saya ini, dokter. Tentu Pak Rehan. Kami akan bantu semaksimal mungkin. Tapi Pak Razak harus rajin melakukan terapi secara rutin. Selain itu, kepedulian orang yang merawat beliau sangat diperlukan. Kami akan melakukan apapun yang dokter katakan. Kalau perlu, ayah akan diterapi setiap hari. Kami berikan dukungan sepenuhnya. Iya dokter. Saya yakin kasih sayang dari keluarga bisa berperan penting untuk kesembuhan ayah, ya kan dok? Assalamualaikum. Dion, ada apa lagi kamu datang ke sini? Saya ini Rehan. Aku mau cari Rehan. Rehannya ada. Rehan lagi pergi sama Najwa ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Semalam Razak Abdurrahman kena serangan penyakit jantung. Keadaannya cukup gawat. Dan saat ini dokter telah menyatakan bahwa Razak Abdurrahman kena stroke. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kalau jadi sopir taksi, itu justru membahayakan kesehatan dan penumpang. Pekerjaan apa lagi yang harus aku lakukan? Ini Bu, bukti pembayarannya. Makasih ya, Suster. Iya. Najwa. Ya Allah, kasihan sekali.